Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, sebelum kita belajar, Ibu mau mengajak anak-anak untuk melakukan tepuk semangat. Kita mulai ya. Tepuk semangat. 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 Nah, hari ini kita akan kembali belajar materi tema 2, subtema 4, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, ada 5 kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, KD 3.2, yaitu mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Yang kedua, masih KD yang sama, menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Yang ketiga, KD 3.4, menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari, serta mengaitkan perkalian dan pembagian. Yang keempat, KD 3.4, mengenal pengolahan bahan alam dan buatan dalam berkarya. Dan yang terakhir, kembali KD 3.2, memahami variasi gerak dasar non-lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Nah, sekarang anak-anak boleh buka buku cetaknya halaman 170. Kita akan memasuki ke pembelajaran pertama. Nah, di situ di halaman 171 terdapat percakapan Bu Guru, Beni, Lani, dan siswa lainnya. Kita akan membaca bersama-sama. Ibu guru berkata, "Anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian?" Beni menjawab, "Kami sangat senang, Bu." Bu Guru juga berkata, "Sekarang silakan bermain dulu, tetapi tidak boleh jauh-jauh. Paham anak-anak?" Siswa-siswa menjawab, "Paham, Bu." "Bu, saya ingin bermain layang-layang." "Boleh, Beni. Kalau kami ingin menulis-nulis di pasir, Bu." "Silahkan, tetapi ingat, jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya." "Baik, Bu." Nah, sebelum bermain, Ibu mau bertanya, benda apa saja yang ada di pantai? Dayu pun menjawab, "Ada kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, dan sampan, Bu." Lalu jawaban Mei, "Pasir, batu, air, dan kerang, Bu." Udin tidak mau kalah. Udin menjawab, "Balon dan layang-layang, Bu." Pintar anak-anak ibu semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, dari percakapan Bu Guru dan siswa-siswanya, ada pertanyaan yang kita perlu jawab. Yang pertama, gimana ya perasaan siswa ketika sampai di pantai? Apakah mereka sedih atau senang? Ya, siswa sangat senang sekali. Lalu yang kedua, yang ingin bermain layang-layang kira-kira siapa? Ya, betul sekali, yang ingin bermain layang-layang itu adalah Beni. Pertanyaan yang ketiga, apa yang ingin dilakukan Lani? Nah, Lani ingin melakukan menulis-nulis di pasir pantai. Pertanyaan yang keempat, apa yang ditanyakan Bu Guru kepada siswa? Nah, Bu Guru bertanya kepada siswa, benda apa saja yang ada di pantai? Nah, kira-kira pertanyaan kelima?
Benda apa ya yang ada di pantai? Ya, dari jawaban Dayu, Mei, dan Udin ada kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, sampan, pasir, batu, air, dan kerang, serta ada balon dan layang-layang. Nah, itu adalah benda-benda yang ada di pantai menurut jawaban Dayu, Mei, dan Udin. Nah, anak-anak tahu tidak bahwa pasir, batu, kerang itu merupakan contoh dari bahan alam yang dapat kita buat untuk sebagai hasil karya. Nah, contoh bahan alam yang lain ada apa saja kira-kira? Ada kerang, kulit telur, ranting pohon, pasir, daun, batu, dan lain-lain. Nah, ini bahan-bahan alam ini dapat kita buat menjadi hasil karya. Misalnya hasil karya figura atau bingkai foto. Nah, ada langkah-langkah membuat bingkai foto atau figura. Kita simak langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya membuat bingkai foto dari cangkang kerang. Yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya kira-kira apa saja? Ada lem, ada kertas karton, ada foto, lalu ada cangkang kerang, ada gunting, dan lain-lain. Ada penggaris ya. Nah, alat dan bahan kita sudah siapkan. Lalu langkah kedua, kita membuat pola pada kertas. Kita mau membuat pola figuranya itu berbentuk persegi panjang, bulat, atau love. Nah ya, jadi banyak sekali. Lalu langkah ketiga, setelah kita membuat pola, kita menggunting pola tersebut anak-anak. Kita gunting. Ya, lalu langkah keempat, setelah digunting kita pasang foto kita yang cantik, yang ganteng, foto sama mama papa boleh. Lalu kita lem dengan figura tersebut. Langkah kelima, kita hias figuranya dengan cangkang kerang atau bahan alam lainnya. Tadi ada ranting pohon, ada pasir, dan lain-lain. Dan langkah keenam, akhirnya figura tersebut jadi deh, selesai dibuat. Nah, ini adalah langkah-langkah saat kita membuat figura. Mau dari cangkang kerang, daun-daunan, atau bahan alam lainnya. Nah, selanjutnya kita buka kembali halaman 174. 174. Di situ ada percakapan anak-anak antara Siti dan Benny. Siti menjawab, "Aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan 1." Lalu Benny bertanya, "Bagaimana hasilnya?" "Nah, bagaimana kalau kita coba?" "Wah, ide yang bagus." Nah, Siti menjelaskan ya anak-anak. "Nah, kita kan sedang menghitung layang-layang, ya. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang ini kepada Benny, berapa banyak layang-layang yang Benny terima? Yuk langsung kita buktikan ya. Tadi ada berapa layang-layang anak-anak? Ada 6 layang-layang ya. Lalu Siti membagikannya hanya kepada Benny. Berarti 6 layang-layang tadi hanya dibagikan kepada satu orang, yaitu Benny. 6 dibagi 1 sama dengan 6. Nah, kalau begitu, suatu bilangan jika dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri ya anak-anak. Nah, contohnya, suatu bilangan jika dibagi 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Misalnya, ada bilangan 4 dibagi 1, sama dengan hasilnya ya bilangan itu sendiri, yaitu bilangan 4. 3 dibagi 1, sama dengan 3. Dan suatu bilangan jika dibagi bilangan itu sendiri, maka hasilnya 1. Misalnya, 3 bilangan 3 dibagi dengan bilangan 3 sama dengan 1. Atau bilangan 4 dibagi dengan bilangan 4 sama dengan 1. Maka bilangan jika dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya tetap 1.
Nah, kita sudah masuk ke pembelajaran pertama. Sekarang kita kembali memulai pembelajaran kedua di halaman 184. Anak-anak boleh membuka buku cetak halaman 184. Nah, di situ ada teks cerita anak-anak, judulnya Istana Pasir. Kita baca bersama-sama ya. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada 2 jenis istana pasir. Yang pertama, kas istana pasir. Terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Yang kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Nah, ini adalah contoh dari cerita istana pasir. Biasanya saat kita membuat istana pasir, ada bahan-bahan yang kita perlukan. Ya kan anak-anak? Ya, kita lihat di halaman 187. Ada alat dan bahan. Yang pertama ada air, pasir, ember, sekop, dan kerang. Nah, di situ ada ciri-cirinya. Misalnya air memiliki ciri-ciri bentuknya berubah-ubah dan dapat mengalir. Lalu yang kedua, pasir memiliki ciri-ciri apa? Sangat kecil dan lembut. Yang ketiga, sekop. Sekop itu terbuat dari besi atau kayu, lalu sekop berbentuk tetap. Yang keempat, kerang. Kerang terdapat di pantai dan bentuknya tetap juga. Yang kelima, ember. Ember juga bisa terbuat dari plastik atau besi dan ember berbentuk tetap. Nah, dari kelima benda, ada air, ember, pasir, sekop, kerang, maka dapat disimpulkan bahwa setiap benda-benda tadi memiliki ciri-ciri yang berbeda ya anak-anak. Jadi air tidak sama dengan ember, air tidak sama dengan pasir. Jadi benda-benda yang ada di sekitar kita memiliki ciri-ciri dan manfaat yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita buka buku cetaknya halaman 189. Kita baca percakapannya bersama-sama. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf Benny, tetapi itu bukan sampah kami. Benarkah itu Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Benny. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu, kata Benny. Lalu kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Ibu guru menjawab, tetap kita juga harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Bagaimana kalau kita praktekkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Hore! Nah, dari percakapan ini kita diajak untuk membuang sampah selalu di tempat sampah, dimanapun kita berada. Mau di sekolah, mau di rumah, mau di tempat wisata, tempat umum lainnya, atau di mall. Jadi kita harus membuang sampah di tempat sampah. Supaya lingkungan sekitar kita menjadi tetap bersih dan sejuk. Paham anak-anak sampai di sini?
Ya, sekarang kita buka halaman 191. Di situ ada contoh gerak menekuk yang dilakukan oleh Benny. Benny melakukan gerak menekuk siku, menekuk lutut, menekuk badan, ya. Tapi ada gerakan menekuk pada tubuh lainnya anak-anak, yaitu kita bisa menekuk pergelangan tangan kita dan juga menekuk ruas-ruas jari kita. Nah, manfaat dari gerak menekuk yang kita lakukan itu untuk melatih kekuatan dan kelenturan otot kita anak-anak. Jadi, kita harus rajin menekuk siku kita, lutut, badan, pergelangan tangan, ruas-ruas jari supaya jari-jari kita tetap lentur. Oke? Ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran ketiga. Kita buka halaman 193. Di situ ada teks percakapan. Katanya tali ayunan ini ada sebanyak 72 tali untuk menggantungkan ayunan. Ada 9 baris ayunan yang terpisah dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali. Ada berapa ya banyak ayunan di setiap barisnya? Benar juga ya, kita sudah membagi 2 bilangan. Bagaimana dengan membagi berturut-turut 3 bilangan ya? Nah, kita kan tadi kemarin sudah belajar membagi 2 bilangan. Nah, kalau kita sekarang belajar membagi 3 bilangan berturut-turut, gimana anak-anak? Nah, ini caranya. Wah, kalau begitu bisa diselesaikan dengan membagi 3 kali tuh. Bagaimana caranya, Bu? Nah, ini caranya ya anak-anak. Caranya mudah kok. Mulanya bilangan 72 kita bagi dengan bilangan 9. Nah, hasil dari pembagian 72 dengan bilangan 9 kita bagi dengan bilangan 2. Nah, jadi contohnya ini ya. Ini contohnya. Ini ya. 72 dibagi 9 dibagi 2. Ini bilangan 3 pembagian. Nah, yang pertama tadi kita bagi 72 dibagi 9. Nih, 72 dibagi 9 sama dengan 8. Nah, hasil 8 ini kita bagi dengan 2. Ini contohnya, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan 72 dibagi 9 tadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi, ada 4 ayunan dalam setiap baris. Nah, untuk contoh yang lain anak-anak, ada satu contoh yang akan Ibu berikan. 14 dibagi 7 dibagi 2. Kira-kira sama dengan berapa hasilnya? Langkah pertama, kita bagi dulu 14 dibagi 7. Yuk kita bagi ya. 14 dibagi 7. Anak-anak boleh sambil berhitung. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya 2. 2 ini kita bagi dengan 2 yang di sini, yang di atasnya ya. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Maka 14 dibagi 7 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, anak-anak boleh belajar berhitung dari halaman 203. Nah, di situ ada contoh soal. Ada satu soal yang sudah Ibu kerjakan di sini ya. Nah, oke, pembelajaran pertama, kedua, dan ketiga kita sudah selesai. Nah, semoga apa yang anak-anak pelajari hari ini dapat anak-anak cermati. Nah, jika anak-anak belum paham, anak-anak boleh bertanya dengan wali kelas masing-masing atau anak-anak juga boleh mengulang kembali video yang sudah Ibu berikan. Ya, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat ya anak-anak. Bye-bye.